Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita dikejutkan dengan sebuah berita di mana polisi menemukan ada dua jenazah yang dicor di bawah sebuah tangga di sebuah rumah di Bekasi Utara, Jawa Barat. Ini adalah korban atas nama Henny Purwaningsih dan juga Yusi, yang diduga tersangkanya adalah inisial P atau Permana, 47 tahun. Sebenarnya ada kejadian yang cukup janggal karena terduga pelaku Permana ini sudah meninggal dunia, tetapi ada sesuatu hal yang menurut aku aneh di sini karena apakah ada dugaan ada pihak ketiga? Pihak pertama adalah korban, kedua perempuan tersebut, kedua adalah Permana, bisa aja dia tersangka ataupun juga bahkan korban, atau ada yang lain lagi. Ini menarik untuk kita analisa lebih dalam karena kejadiannya itu di tanggal 26 Februari 2023, hari Minggu yang lalu. Kita bahas dulu adalah kronologinya, bagaimana penemuan dari ketiga orang yang meninggal ini, dalam tanda kutip adalah seperti itu. Pertama begini, jadi Henny Purwaningsih dan juga Yusi, mereka ini menuju ke rumah Permana usia 47 tahun di Bekasi Utara ini untuk menagih utang. Oke, ada keterangan dari dari Pak RT-nya bernama Purwo Damanto, yang mengatakan dari analisa CCTV diketahui bahwa memang ada pergerakan di situ. Jadi hari Minggu sekitar jam berapa nih kalau hari Minggu? Minggu itu sekitar jam 17 lebih 10 waktu Indonesia Barat ada pergerakan pertama. Memang di CCTV kita bisa melihat ada dua motor beriringan. Motor yang pertama itu adalah Permana, terduga pelaku, dan motor yang kedua berboncengan adalah Henny dan juga Yusi. Nah, dari CCTV tersebut kemudian dikatakan jam 17.40 ada pergerakan. Aku nggak ngerti, keterangan dari ketua RT ini ada pergerakan apa maksudnya? Apakah si P-nya keluar, atau Yusi yang keluar, atau Henny yang keluar? Ini masih belum clear, hal yang wajar karena ini masih dalam penyidikan. Kemudian di CCTV juga diketahui hari Seninnya, jadi semalam setelah hari Minggu tersebut, jam 7.55 ada mobil yang membawa sejumlah perlengkapan untuk kayak mengecor ya, kayak batu, semen, dan juga pasir sekitar jam 8 pagi. Artinya si terduga pelaku itu sudah memesannya di malam harinya, atau 1 jam sebelumnya, atau yang pasti sebelum jam 8 pagi tersebut. Dan diketahui juga di hari Senin tersebut 14.30 Permana itu masuk ke dalam rumah, artinya sudah keluar sebelumnya. Kita nggak tahu keluar itu jam berapa. Kemudian kapan anjas keluarga korban mulai mencari dan mengetahui bahwa di situ adalah kedua korban Henny dan juga Yusi yang dicor di rumah tersebut. Jadi orang suami dari para korban dan juga anak-anaknya itu penasaran kemana nih mereka semua pergi, karena izinnya mereka tuh katanya mau ngaji gitu. Tapi kan ini setelah ngaji atau sebelum ngaji di hari Minggu tersebut, mereka datanglah ke rumah si Permana tersebut. Diketahuinya adalah dari handphone. Lokasi terakhir keberadaan para korban itu ternyata adalah di rumah tersebut. Setelah dicek sama Pak RT, ternyata benar. Memang ada CCTV yang menunjukkan ke arah sana. Bahkan juga di sekitar rumah tersebut dilihat ada motor dari kedua korban. Jadi konfirmasi gitu. Akhirnya Pak RT juga warga setempat menghubungilah keluarga dari Permana, ada adik dan juga ibunya, untuk dilakukan pendobrakan. Jadi pendobrakannya itu adalah di malamnya ya, malam Seninnya teman-teman. Jadi malam Seninnya itu didobrak, dan sekitar jam 10 malam diketahui ada ditemukan si Permana dalam kondisi tangannya itu terluka, darah di mana-mana. Dan akhirnya Permana itu meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit karena tidak bisa diselamatkan. Kenapa didobrak ya? Apakah yang didobrak itu pintu samping, artinya dikunci semua dari dalam? Oke, berarti unik sih, dikunci ini siapa yang mengunci? Apakah dia sendiri atau ada orang lain? Kemudian juga pada saat suami para korban yang juga datang dalam penggerebekan tersebut, mereka mencari-cari kemana-mana, nggak ada gitu. Jadi Senin di tanggal 27 Februari jam 10 malam tersebut, mereka ini mendobrak, dan mendobraknya itu sudah sama polisi juga.
Tapi polisi jam 10 malam sudah ada di lokasi ya. Ini curiga karena di bawah tangga rumah tersebut tuh ada cor-coran yang masih terlihat basah gitu. Dan setelah dicoel-coel dikit dilihat lah ya, ternyata kan memang beneran tuh ada dua jenazah yang saling bertumpuk dan disiram dengan semen, terus juga pasir dan juga batu. Terus akhirnya baru mulai dilakukan rekonstruksi, dicek olah TKP itu kan di Selasa paginya teman-teman. Yang menjadi pertanyaan teman-teman gini, kita juga pengen tahu ya, apakah kedua korban ini, Henny dan juga Yusi, meninggalnya adalah karena dihabisi sebelum dicor atau setelah dicor? Ini bisa dijawab dengan data dari forensik. Keterangan dari Arief Wahyono, Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri, bahwa yang pasti dalam otopsi itu ada dua data utama yang dibutuhkan. Pertama adalah penyebab kematian dan kedua adalah waktu kematian untuk berhubungan dengan kronologinya. Karena untuk mengetahui penyebab kematiannya cukup simpel ya. Kalau aku lihat dari beberapa kasus yang lalu, untuk mengetahui apakah Henny dan juga Yusi itu meninggal sebelum dicor atau setelahnya, dilihat dari paru-parunya salah satunya. Kalau di paru-parunya Henny dan juga Yusi itu ada pasir, ada semen, atau bahkan ada batu-batu atau benda di luar yang ada di sekitar TKP, dapat dipastikan bahwa pada saat mereka dicor, mereka dalam kondisi hidup. Tetapi kalau tidak ditemukan hal-hal tersebut, artinya mereka dicor dalam keadaan telah meninggal dunia. Nah, adalah hal yang wajar kalau hari Senin pagi jam 8 itu barang-barang untuk ngecornya baru datang, pasir, semen, dan batu kecil tadi. Kalau jam 10 malam dilakukan penggerebekan tersebut, didobrak, itu kan jaraknya ya kemungkinan besar 5-10 jam sebelumnya lah baru selesai dilakukan pengecoran. Jadi masih basah adalah hal yang sangat wajar sekali. Tetapi kenapa dugaannya si terduga pelaku Permana ini mengakhiri hidupnya? Kenapa kalau dia mau mengakhiri hidupnya? Kan ini kejadiannya hari Minggu ya teman-teman ya. Minggu sore kan diketahui CCTV mereka sudah di sana. Kalau si Permana sudah menghabisi kedua orang tersebut, kenapa nggak dia langsung menghabisi diri sendiri aja gitu? Kenapa harus nunggu hari Senin malamnya pada saat dia rumahnya itu didobrak sama warga? Kan janggal ya. Terus juga kenapa dia harus capek-capek nelpon, mengeluarkan uang, daya upaya untuk menghubungi seseorang untuk memesan adalah semen, pasir, dan juga batu tersebut. Kan kalau dia mau menghabisi diri ya udah langsung aja habisi semua. Apa yang terjadi sebenarnya? Mudah-mudahan dari kepolisian dan juga warga setempat benar-benar mengamankan lokasi karena takutnya belajar dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat, ibu dan anak di sana, Ibu Tuti dan juga Amel, itu kan polisi kesulitan karena lokasi TKP itu sudah tidak virgin. Banyak orang masuk ke sana karena penasaran atau dugaannya ada orang-orang yang sengaja memasukkan diri agar menjadi framing-framing di kemudian hari. Mudah-mudahan warga di sekitar Bekasi Utara tidak ada lagi yang masuk ke area tersebut karena 48 jam setelah kejadian itu adalah waktu yang sangat krusial. Kita bahas sekarang adalah background. Menurut Ketua RT-nya, Purwo Damanto, bahwa Permana ini usia 47 tahun, sudah kurang lebih tinggal mengontrak di rumah tersebut, tetapi memang baru sejak 8 bulan lalu dia tinggal sendirian karena dia baru saja berpisah dengan istrinya. Apakah ini bisa menjadi salah satu faktor? Ya, bisa aja. Tetapi apakah ini murni motifnya hanya karena sakit hati kedua orang tersebut mau menagih utang? Kok aku tidak percaya ya kalau itu ke arah ke sana. Karena apa? Menurut dari Purwo Damanto ini bahwa mereka ini dikatakan adalah teman masa sekolah. Dan aku juga yakin korban Henny dan juga Yusi, kalau dia merasa nggak aman untuk datang ke rumah tersebut, nggak mungkin mereka tiba-tiba datang dengan volunteer diri, karena kan di depannya itu ada si motor pertama ya, Permana, dan yang kedua adalah Henny dan Yusi berboncengan. Kalau mereka ngerasa nggak nyaman, nggak mungkin mereka berani datang ke rumah tersebut. Artinya mereka sudah ada kedekatan dalam tanda kutip hubungan yang baik dan mereka percaya, makanya mereka berani datang ke sana. Apalagi juga berdua. Janggal sekali. Terus mengenai CCTV aja, kalau kamu menilai bahwa ada dugaannya pihak ketiga, kan ada CCTV yang sudah melihat semuanya.
CCTV di Indonesia itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya nggak secara general, CCTV di kasus ini, apakah itu clear atau tidak. Takutnya ada beberapa menit yang tidak terekam, atau si orang ketiga itu keluarnya lewat area-area yang memang tidak tersorot CCTV, atau bahkan juga ada pergerakan yang dikatakan jam 17.40 di hari Minggu tersebut. Katanya ada pergerakan, ini pergerakan siapa? Kalau misalnya ini adalah Permana, bisa aja, apakah itu yakin Permana, apakah pakai jaket, ataukah tidak pakai helm, kan bisa aja menyerupai. Ini ada banyak hal-hal yang harus dianalisa lebih mendalam, karena jangan sampai terkaburkan. Nah, salah satu cara untuk membuat analisanya lebih jelas adalah dengan data dari hasil otopsi. Kita akan mengetahui waktu kematiannya kapan, terus juga penyebab kematiannya apa. Dari situ baru bisa ditelisik sesuai dengan waktu kronologi dan juga petunjuk-petunjuk yang ada di TKP. Dan satu lagi yang buat janggal adalah kenapa si Permana, kalau memang dia yang melakukannya, kenapa dia harus mesen barang-barang tersebut untuk mengecor? Kenapa nggak langsung aja pada saat dia menghabisi, dia juga langsung menghabisi diri sendiri? Kalau barang-barang itu datangnya di hari Senin pagi, artinya telah terjadi hal yang tidak diinginkan untuk kedua korban tersebut di hari Minggu malam paling tidak, teman-teman. Karena kedatangannya sekitar jam 5 sore ya. Sekitar jam 4 sampai jam 5 sore, baru didobrak sama suami dan juga warga sekitar tuh hari Seninnya jam 10 malam. Dan hari Selasa paginya dilakukan olah TKP dan diketahui ada 2 jenazah yang dicor di rumah Bekasi Utara tersebut. Ada sepeda motor juga yang berada di sekitar rumah korban, yang itu memang mengindikasikan ini bukan tentang masalah ekonomi mau dirampok gitu kan ya. Karena kalau dirampok kan bisa aja motornya dijual, itu bisa menjadi petunjuk kan. Tetapi aku yakin ada masalah di luar sana berhubungan dengan sakit hati, dan aku tidak yakin kalau sakit hati ini hanya karena masalah utang piutang aja, apakah ada urusan yang lain juga. Ini yang akan kita nantikan keterangannya, apakah pihak kepolisian bisa menggali lebih dalam mengenai kasus ini. Dan dari anak-anak dan juga suami korban, aku yakin ya pada saat awal-awal mereka mengetahui ada rumah di situ, mungkin pikirannya udah kemana-mana, jangan-jangan ada perselingkuhan atau hal-hal nggak benar, dugaannya adalah mengarah ke sana. Tetapi ternyata setelah dibongkar, diketahui malah dibunuh. Ini menjadi salah satu titik misteri apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk backgroundnya si Permana itu, dia termasuk orang yang suka bergaul menurut ketua RT-nya. Sering kerja bakti, bekerjanya juga adalah diketahui dia bekerja di sebuah toko besi di sekitar tempat tinggalnya, dan juga sering bergaul dengan masyarakat, kerja bakti, bahkan ronda mungkin ikutan juga. Jadi tidak tipikal orang yang suka menyendiri. Relatif adalah seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini. Dan terakhir, tinggalkan like kalian, terus juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara, karena banyak potongan-potongan video yang aku taruh di sana dan info-info yang gak aku bisa sampaikan di YouTube, plus juga akun TikTokku di Analisa Anjasa Asmara. Sampai jumpa.